Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk kelompok 1 yang hari ini daring, nanti silakan kalian simak video dari Ustadz ya. Nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya, dan nanti jika sudah selesai besok hari Jumat dibawa ya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran yang ketiga ini, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Oke, kita masuk ke halaman 144. Anak-anak buka buku tematiknya halaman 144. Nah, di situ ada bacaan tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nanti anak-anak simak ya, Ustadz yang baca. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut ya. Itu Indonesia itu sebagai negara maritim ya. Negara yang memiliki perairan yang sangat luas ya. Perairannya lebih luas daripada daratannya ya. Maka Indonesia disebut negara maritim, dan Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam sumber daya laut tersebut dengan bijak tentunya ya. Oke, lanjut. Nih, cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non hayati ya, baik yang hidup maupun yang tak hidup ya. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ada ikan, selain ikan juga ada udang ya, kemudian ada lobster ya, kemudian jenis makhluk hidup yang ada di laut. Kemudian ada terumbu karang, ini salah satu sumber daya alam non hayatinya, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian wisata bahari sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau seperti perahu atau kapal ya. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Maka dari itu kita harus bersyukur menjadi warga negara Indonesia, karena Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat banyak. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke paragraf ketiga. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya laut ini adalah masyarakat yang ada di pesisir pantai di sana.
Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Kemudian kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung ya, bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Nah, nanti kalian akan menyebutkan apa saja kira-kira pekerjaan yang ada di sana, yang ada di pesisir pantai maupun di lautnya ya. Nah, anak-anak tuliskan. Nah, ini ya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Kita akan sebutkan 6 macam ya. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Nah, nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, untuk nomor 1 ya, pekerjaan yang berada di pesisir pantai di sana ya, atau di laut, yaitu nelayan. Nah, ini yang paling banyak ya pekerjaan yang ada di sana, yaitu nelayan. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan ya. Kemudian yang kedua ada pertambangan minyak. Nah, di laut sana juga ada pertambangan minyak bumi ya. Ketiga ada petani garam. Selain nelayan juga ada petani garam di sana ya. 4 ada berbagai sektor usaha wisata. Nah, salah satunya seperti penjual tiket bisa ya. Kemudian pedagang yang ada di wisata sana. Kemudian ada penjaga keamanan ya, atau bisa kita sebut tukang parkir. Nah, itu juga ada di sana ya. Dan masih banyak lagi tentunya ya. Kemudian yang kelima ada berbagai sektor usaha di pelabuhan. Nah, itu salah satunya tadi nelayan ya. Kemudian misalnya juga ada pasar di sana ya, pedagang. Nah, itu juga sektor yang ada di pelabuhan. Kemudian yang keenam ada pelayaran ya. Ini berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut ya, yang ada di pesisir pantai sana ya. Mana bisa sebutkan lain boleh ya, silakan. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tadi kehidupan ekonomi ya, sekarang kehidupan sosial. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia ya, sering dilewati oleh negara-negara lain ya, perdagangan negara-negara lain. Mau tidak mau banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Bukan ini ya, bukan hanya adat budaya saja, tetapi juga bisa membawa agama ya, bisa juga. Lambat laun adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia ya. Itu ya pengaruh kondisi geografis Indonesia ya sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia ya. Nah, selanjutnya ini ada dampak ya. Berikut adalah dampak yang diakibatkan oleh letak kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, yang pertama di bidang komunikasi. Ya, komunikasi dan interaksi antara penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran
antar pulau dan antar negara. Yang kedua, ada terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti kampung Pecinan dan kampung Arab ya. Kemudian yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain ya. Terakhir, ada terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Itu semua adalah dampak positif ya anak-anak. Ini adalah dampak positif dari adanya kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Nah, tugas untuk anak-anak hari ini, coba cermati dampak positif dan negatif terhadap letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan di bawah ini. Jadi nanti ada berbagai dampak positif maupun dampak negatif ya. Kemudian anak-anak berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Nah, kira-kira itu dampak positif atau dampak negatif ya. Misalnya yang pertama ini, Indonesia memiliki banyak pantai sebagai objek wisata. Nah, hal ini termasuk dampak positif atau dampak negatif. Nah, kalian centang kalau kalian pilih itu dampak positif ya. Kalau kalian pilih dampak negatif berarti kalian centang yang dampak negatifnya. Anak tulis juga dampaknya ya. Ini anak-anak tulis juga ininya ya, keterangannya. Oke, nomor 1 itu. Kemudian nomor 2, ini dampaknya adalah rawan terjadi bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Nah, itu termasuk dampak positif atau negatif. Ketiga, ada menjadi tempat transaksi ilegal dari berbagai macam negara. Nah, ilegal ini artinya tanpa izin ya, transaksi yang tanpa izin. Itu namanya ilegal ya. Kira-kira itu dampak positif atau negatif ya. Oke, itu nomor 1 sampai 3. Kemudian ini nomor 4 sampai 7. Memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Kira-kira ini dampak positif atau negatif. Kelima, sebagai jalur perdagangan dunia. Dan yang keenam, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan ya. Konflik ini berarti permasalahan ya, atau perbedaan. Kemudian yang ke-7 ada transportasi antar pulau itu sulit ya. Penyeberangannya berarti sulit ya. Nah, ini dampak positif atau dampak negatif. Kemudian lanjut ke nomor 8 sampai nomor 10. Nomor 8, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. Nah, itu termasuk dampak positif atau dampak negatif. 9, tingkat keamanan di perbatasan wilayah masih rendah. Ya, tingkat keamanannya masih rendah, itu dampak positif atau dampak negatif. Dan yang terakhir, hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan ya. Itu termasuk dampak positif atau dampak negatif. Oke, itu untuk tugas yang pertama ya, terkait dengan dampak positif dan dampak negatif ya bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Nah, sekarang coba anak-anak baca ya di halaman selanjutnya. Anak-anak baca tentang kejayaan bahari masa lalu dengan cermat. Nanti kalian baca ya dari paragraf ke paragraf ya dengan teliti dan cermat. Oke, setelah kalian baca ya, anak-anak bisa stop dulu videonya, kemudian kalian baca. Setelah anak-anak baca ya, kemudian anak-anak jawab pertanyaan ini ya. Nanti ada 6 pertanyaan. Nah, cara mengerjakannya, anak-anak baca pertanyaannya dulu ya. Bacalah pertanyaan di bawah ini.
Nah, setelah anak-anak baca, kemudian pilih satu jawaban atau lebih dengan memberikan tanda centang ya. Bisa jadi nomor 1 ini jawabannya lebih dari 1 ya. Jadi setiap soal ya itu jawabannya bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 ya, bisa juga 1 ya. Nah, kira-kira untuk nomor 1 ini jawabannya 1 atau lebih dari 1 ya. Kalian centang, jawabannya ada di bacaan semua. Nanti kalian bisa lihat lagi bacaannya ya. Ini untuk nomor 1. Dan nomor 2-nya ini ya. Oke, ini untuk nomor 2. Nah, dan ini untuk nomor 3-nya ya, tentang candi yang dibangun di Kerajaan Mataram kuno. Oke, ini nomor 4 ya. Ini tentang Kerajaan Majapahit ya, yang menjadi kerajaan maritim sehingga menjadi kerajaan yang sangat luas. Kemudian yang nomor 5, ini kejayaan bahari bangsa Indonesia mulai meredup. Yang ini beriring dengan masuknya zaman apa ya. Dan nomor terakhir ini ya, ini sebab ya, kenapa bangsa Indonesia ya mulai terkikis semangatnya ya, dan budaya bahari Indonesianya. Nah, ini kesimpulannya ya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, itu adalah ya pembelajaran yang ketiga hari ini ya. Alhamdulillah anak-anak sudah menyimak ya. Silakan untuk tugasnya dikerjakan dengan baik. Itu tugas yang pertama ya. Tadi terkait dengan dampak positif dan dampak negatif ya, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak menjawab pertanyaan dengan mencentang jawaban yang benar ya. Di dalam satu soal bisa ada satu jawaban atau lebih ya. Itu tugas untuk hari ini. Silakan dikerjakan, nanti jika sudah selesai silakan dibawa untuk dinilai besok paginya. Oke ya, Ustadz akhiri video pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata dalam Ustadz menjelaskan ya, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.